Halo teman-teman semua, di sini saya akan membuat sebuah aplikasi yang berbasis Android menggunakan aplikasi bantuan yaitu Smart Apps Creator. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang kita gunakan. Selanjutnya kita tinggal membuka aplikasinya. Kita menunggu untuk aplikasinya terbuka. Nah, teman-teman semua, setelah aplikasinya terbuka bentuknya seperti ini. Teman-teman. Nah, kita di sini karena kita akan berbuat aplikasi berbasis Android, maka kita pilih pada bagian di bawah sini yaitu Android Phone. Setelah kita pilih, kita submit. Nah, setelah kita submit, maka kita akan memulai pada lembar kerja atau lembar pembuatan aplikasi kita. Nah, setelah itu kita akan memulai untuk menyesuaikan atau menyetel aplikasi kita. Nah, di sini start page ini artinya halaman awal pada saat kita membuka aplikasi kita. Nah, di sini kita insert image. Di sini saya sudah menyiapkan halaman awal yang akan tampil ketika aplikasi ini dibuka. Saya sudah menyiapkan yaitu media pembelajaran matematika, angka dan sistem bilangan, dan median, min, median, dan modus. Nah, ini isi dari aplikasi yang akan saya gunakan. Selanjutnya kita akan masuk pada lembar kerja kedua, di mana ini kita akan mengisi atau memuat materi-materi yang akan kita gunakan pada aplikasi kita begitu. Nah, setelah begini, selanjutnya kita akan mulai mengisi. Di sini saya sudah menyiapkan gambar. Nah, kita tinggal insert lalu pilih image dan hasilnya seperti ini. Ini merupakan tampilan materi pada aplikasi yang nanti akan kita lihat di bagian akhir. Nah, setelah slide pertama selesai, kita bisa tambahkan lagi lembar kerja baru, dan kita akan mengisi materi-materi di sini. Karena materi yang akan kita muat banyak, maka kita memilih pada bagian multiple image. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, saya sudah menyiapkan materi-materi yang akan saya gunakan. Jadi di sini tinggal kita klik lalu kita Ctrl Alt supaya semuanya itu kita masukkan. Kalau kita membuka, kita open. Nah, di sini kita menunggu sampai gambarnya itu semuanya dimuat. Oke, materi yang pertama sudah. Lalu kita di bagian edit kita kembali ke bagian edit, lalu kita new, kita tambahkan lembar kerja baru. Lalu kita kembali insert di sini multiple image, karena materi yang saya buat itu ada 2 materi sesuai di daftar awal yang saya sudah sampaikan. Kita memilih materi kedua, lalu kita Ctrl A lagi, kita masukkan. Lalu kita tunggu sampai gambar-gambar materi yang kita persiapkan itu masuk semua pada lembar kerja aplikasi kita. Nah, teman-teman semua, di sini lembar materi saya sudah muat semua. Nah, teman-teman bisa perhatikan lembar kerja terakhir di nomor 36. Lalu kita kembali pada lembar awal dan kita akan mulai menyetel atau kita akan menyeting button-button yang ada pada lembar kerja kita, sehingga pada saat aplikasinya itu kita buka, maka button-button tersebut itu dapat bekerja. Nah, teman-teman, di sini masih pada menu yang sama yaitu menu insert atau tab insert. Kita pilih pada bagian hotspot. Nah, kita klik akan muncul seperti ini. Kita bisa menyesuaikan bentuknya sesuai dengan button-button yang kita persiapkan. Nah, di sini saya memilih ini pada button 1. Lalu kita tambahkan lagi hotspot Kita lakukan hal yang sama pada setiap button yang ada. Kita tambahkan di
button 2, sesuaikan ukurannya agar sama sehingga diklik akan jadi. Lalu kita tambahkan lagi pada button yang ketiga yang sudah kita persiapkan. Oke, kita lakukan hal tersebut ya. Kita menambahkan button hotspot ini pada setiap button-button yang sudah kita persiapkan pada setiap lembar kerja yang ada pada materi-materi kita. Kita melakukan hal yang sama sampai yang terakhir nanti. Baik, setelah kita menambahkan hotspot pada button-button, lalu kita klik pada tab interaction ya, interaction. Lalu kita klik pada button atau hotspot yang kita masukkan tadi. Lalu di sini kita pilih touch ya. Kenapa touch? Ketika kita sentuh button tersebut akan bergerak mengikuti perintah kita. Setelah di menu touch, kita ke objek. Nah, di sini yang pertama kita ke hotspot 1 atau button pertama yang akan kita klik. Nah, setelah kita klik di button 1 ya, lalu kita pergi pada bagian sini ya, bagian kanan ini kita memilih flip page ya. Kenapa flip page? Karena ketika kita mengklik objek di sini yang tadi button 1, maka diarahkan ke flip page atau lembar kerja yang kita inginkan. Nah, di sini flip page-nya itu kita memilih pada bagian materi yang pertama, yaitu di nomor 2. Lalu kita submit. Oke, yang berikutnya kita ke button yang kedua, kita memilih touch sama seperti yang awal tadi. Lalu kita memilih hotspot 2, kita memilih flip page, dan untuk materi yang kedua maka kita mencari halaman yang kedua yang memuat materi kedua, yaitu di halaman 18. Oke, kita klik, kita submit. Nah, yang berikut di button yang ketiga juga sama, kita memilih touch, lalu itu objek, hotspot ketiga, lalu kita klik flip page dan kita memilih di halaman 2 karena setelah halaman 1 maka masuk ke halaman 2. Kita klik 2 kali lalu kita submit. Karena tombolnya ini ya sudah jadi, sudah berhasil. Kita lakukan hal yang sama pada setiap lembaran kerja atau materi yang sudah kita isi hotspot ya. Jadi setelah kita isi hotspot tadi, kita di interaction, pilih touch. Oke, lalu kita pilih objek, hotspot 1, lalu kita pilih flip page. Ya, kita startnya di materi yang ke berikutnya, itu yang ketiga. Lalu kita submit. Oke, sudah masuk. Kita masuk pada lembar kerja yang ketiga, kita lakukan hal yang sama. Kita touch, lalu kita ya hotspot 1, flipping. Nah, di sini pada lembar yang ketiga maka untuk tombol kembali kita memilih yang kedua. Oke, kita submit. Nah, lalu nextnya tombol next kita lakukan objek. Kita memilih lembar yang keempat karena setelah ketiga maka yang keempat. Nah, kita sudah melakukan hal tersebut, maka kita akan melakukan hal yang sama ya pada button-button yang sudah ada pada setiap lembar kerja yang sudah kita persiapkan. Jadi kita lakukan dengan mengisi interaction pada setiap tombol-tombol yang sudah kita lakukan sampai selesai. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan audio atau musik pada aplikasi kita. Nah, di sini kita memilih pada bagian page, lalu kita memilih pada point BGM. Kita memilih add BGM, lalu kita memilih musik yang sudah kita sediakan untuk aplikasi kita. Nah, kita sudah memasukkan. Teman-teman, kita bisa menguji coba pada preview. Oke, musiknya sudah terdengar. Nah, setelah aplikasi kita semua hal yang kita butuhkan seperti dari awal yang saya jelaskan hingga pada akhir, maka kita akan menyimpan aplikasi yang sudah kita buat, yaitu pada bagian atas ini kita klik. Nah, akan muncul tab-tab pada aplikasi tersebut, maka kita memilih output. Oke, setelah muncul seperti ini, tadi nama aplikasi sudah kita muat.
lalu kita mengisi bundle identifier itu kita mengikuti nama yang ada di bawah sini. Kita tinggal menulis company.smartapps. Lalu di sini kita bisa menulis satu atau sesuai yang kita inginkan. Lalu ikon. Nah, di sini kita bisa menambahkan ikon lagi. Ya, di sini saya sudah menyiapkan ikon untuk aplikasi yang saya buat. Oke, ikonnya sudah jadi. Nah, setelah jadi kita submit. Setelah submit, kita bisa memilih lokasi untuk menyimpan aplikasi kita. Misalnya kita menyimpannya di sini. Oke, lalu kita memberikan nama. Misalnya tadi saya ingin menamakannya matematika _JZ20. lalu kita menyimpan. Nah, kita menunggu sampai proses penyimpanan ini selesai, sehingga pada saat selesai aplikasi tersebut bisa kita gunakan untuk pembelajaran sehari-hari. Nah, kalau tandanya hilang, maka proses kita menyimpan aplikasi kita itu sudah jadi. Nah, kita akan membuka pada rekan-rekan semua, seperti yang saya bilang tadi, setelah aplikasinya itu kita install, nah kita sudah memindahkannya pada HP Android kita. Selanjutnya kita akan menginstal aplikasi tersebut. Oke, kita install, lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini sudah selesai, kita down. Lalu kita kembali. Nah, teman-teman bisa lihat aplikasinya sudah muncul pada layar handphone kita. Selanjutnya kita akan membuka dan menguji aplikasi tersebut. Kita klik, oke. Kita izinkan saja. Halo. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi kita dan kita akan masuk pada materinya. Nah, di sini seperti step-step yang saya sudah jelaskan pada awal, ketika kita klik materi 1 maka akan diarahkan pada materi 1. Lalu kita kembali, ketika materi 2 maka akan masuk pada materi 2, lalu kita kembali, ataupun pada tombol next maka dia akan next pada berikutnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Misalkan peserta didik ingin mengakses materi yang kedua, dia tinggal mengklik materi 2, lalu kita next. Materi 2 saya memuat tentang memahami media dan rumus. Ya, tinggal dia klik next, dia akan lanjut. Tahu dia kembali. Nah, seperti ini penggunaan sehingga kita tidak menjadi bosan atau jenuh dalam belajar menggunakan aplikasi tersebut. Sekian tutorial yang saya berikan ya dalam rangka memenuhi lomba kreatif online kontes. Saya Junior Fomini, asal Universitas Nusa Cendana. Harapannya video pembelajaran tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua, baik teman-teman mahasiswa yang